Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Vina Faizatur Rofi'ah dengan NIM 411231202. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bagian dari tugas besar CBL yang kami kerjakan secara berkelompok. Laporan dengan judul Analisis Literatur Strategi Penjadwalan Beban Listrik Rumah Tangga Berbasis Time of Use Pricing ini merupakan hasil kolaborasi kami yang terdiri dari Regita Andini, Selvia Ananda Putri, dan saya sendiri Vina Faizatur Rofi'ah. Latar belakang penelitian ini bermula dari meningkatnya biaya listrik rumah tangga, terutama karena banyak keluarga menggunakan peralatan listrik pada jam sibuk atau on-peak, di mana tarif listrik lebih mahal. Kebijakan Time of Use atau TOU dari penyedia listrik membuka peluang penghematan dengan cara mengatur ulang jadwal pemakaian listrik dari waktu yang mahal menjadi waktu yang lebih murah. Oleh karena itu, kami melihat pentingnya solusi berbasis rekayasa sistem untuk mengoptimalkan penghematan ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi penjadwalan beban fleksibel berbasis TOU dapat mengurangi biaya listrik rumah tangga. Pertanyaan ini menjadi panduan kami dalam menganalisis dan menyusun strategi penjadwalan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengelompokkan beban listrik rumah tangga berdasarkan sifatnya. 2. Menganalisis tarif TOU dan dampaknya terhadap biaya operasional. 3. Mengkaji algoritma penjadwalan sederhana seperti greedy dan rule-based. 4. Menilai potensi penghematan melalui simulasi konseptual. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada studi literatur dan simulasi konseptual tanpa implementasi perangkat lunak nyata. Fokus hanya pada beban listrik yang dapat ditunda. Data yang digunakan bersifat hipotesis. Berdasarkan literatur, beban listrik rumah tangga dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu beban listrik seperti kulkas dan lampu yang tidak dapat ditunda, beban dapat ditunda seperti mesin cuci dan pencuci piring yang bisa dijadwalkan ulang, beban standby seperti TV dalam mode standby yang masih mengonsumsi listrik meski tidak digunakan. Dalam simulasi ini, kami menggunakan skema TOU hipotesis yang terinspirasi dari pola internasional. On-peak jam 5 sore sampai jam 10 malam dengan kisaran harga 2.000 per kWh. Off-peak jam 10 malam sampai jam 5 pagi, kisaran harga 1.200 per kWh. Sedangkan mid-peak jam 5 pagi sampai jam 5 sore, kisaran harga 1.500 per kWh. Kami mengkaji 2 algoritma penjadwalan sederhana, yaitu algoritma greedy, memilih slot off-peak terdekat. Yang kedua, rule-based, menggunakan aturan sederhana seperti jalankan setelah jam 10 malam. Kedua pendekatan ini dipilih karena kesederhanaannya dan mudah diterapkan dalam konteks rumah tangga. Berikut adalah diagram konteks sistem simulasi kami. Pengguna memasukkan data beban, tarif TOU, dan algoritma yang dipilih. Sistem kemudian memprosesnya dan menghasilkan output berupa biaya dan estimasi penghematan. Pada DFD level 1, proses simulasi dijabarkan lebih detail. Yang pertama, input data beban, lalu klasifikasi dan penjadwalan, lalu perhitungan KWH, simulasi berdasarkan TOU, lalu output laporan simulasi. Setiap peralatan dihitung konsumsi energinya menggunakan rumus KWH sama dengan watt kali jam dibagi 1000. Rumus ini menjadi dasar perhitungan biaya dalam simulasi kami. Kami membuat studi kasus untuk keluarga A dengan 4 anggota. Mereka biasa menggunakan mesin cuci dan pencuci piring pada pukul 6 sore, yaitu pada periode on-peak yang menyebabkan biaya listrik menjadi tinggi. Mesin cuci kebiasaannya Rp700, setelah dijadwalkan menjadi Rp420. Sedangkan pencuci piring kebiasaannya Rp750, setelah dijadwalkan menjadi Rp450. Total
kebiasaan atau on peak yang awalnya Rp1.450 menjadi Rp870, yang mana biaya ini mengalami penghematan 40%. Meski hasil simulasi menjanjikan, penerapan di dunia nyata memiliki tantangan, yaitu kebiasaan penghuni yang sulit diubah, kebutuhan automasi seperti smart plug, dan variasi perangkat yang lebih kompleks di dunia nyata. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, TOU berpotensi menurunkan biaya listrik rumah tangga. Penjadwalan berbasis aturan terbukti efektif dan sederhana. Penghematan signifikan dapat dicapai untuk beban fleksibel. Untuk pengembangan selanjutnya, kami menyarankan pembuatan prototipe aplikasi penjadwalan, penggunaan data konsumsi nyata, dan eksplorasi algoritma lain seperti genetic algorithm atau linear programming. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.